Secara mudah, akidah Islam diambil Al-Quran dan Sunnah. Kita disuruh untuk mengambil Al-Quran dan Sunnah. Wa ma ikhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah. Perkara apa saja yang kalian perselisihkan, maka hukumnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atiiullah wa atiiur Rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian berselisih tentang suatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Semua yang di luar daripada Al-Quran dan Sunnah, maka itu bukan akidah kita. Itu bukan akidah kita. Allah tidak membebani kita untuk meyakini hal-hal yang di luar daripada Al-Quran dan Sunnah. Saya ulangi, Allah tidak membebani kita untuk meyakini hal-hal yang di luar daripada Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya tatkala Nabi Yusuf alaihissalam mendakwahi dua temannya yang di penjara, ya, beliau berkata, ya sahibai sijini a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, wahai dua temanku yang ada di penjara, wahai dua penghuni penjara, ya, apakah sembahan-sembahan yang beraneka ragam yang kalian sembah itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa? Ma ta'buduna min dunihi, tidaklah yang kalian sembah selain Allah, kalian dan nenek moyang kalian, illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum, kecuali hanyalah sekedar nama-nama yang kalian namakan dan nenek moyang kalian namakan ini sebagai Tuhan. Kemudian kata Nabi Yusuf, ma anzalallahu biha min sultan, Allah tidak pernah menurunkan dalilnya. Jadi apa yang tersebar di masyarakat, keyakinan-keyakinan tersebar di masyarakat, tinggal tanya dalilnya ada atau tidak, Al-Qurannya ada atau tidak. Mudah akidah Islam. Ya. Dalilnya ada atau tidak, Al-Quran ada atau tidak, Sunnah ada atau tidak. Kalau tidak ada, tidak perlu diyakini. Tidak perlu diyakini. Karena kalau akidah ini bebas, bisa dibuat oleh siapa saja, maka buat apa? Al-Quran dan Sunnah berbicara. Setiap orang boleh membuat keyakinan. Setiap orang boleh berkreasi tentang suatu keyakinan. Maka cukup firman Allah, ma anzalallahu biha min sultan. Ini tidak pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada dalilnya, tidak boleh kita yakini. Tidak boleh kita yakini. Dan banyak di masyarakat kita, sebagai contoh sederhana, keyakinan-keyakinan yang aneh. Seperti meyakini angka 13, angka sial. Ini dari mana seperti ini? Saya pergi ke hotel-hotel, tidak ada lantai 13. Benar. Naik pesawat, tidak ada kursi nomor berapa? 13. Dari mana? Dari mana? Siapa yang bikin angka 13, angka sial? Dari mana datangnya? Ternyata diadopsi dari orang-orang barat, orang kafir, penghuni neraka jahanam. Diambil akidahnya dari penghuni neraka jahanam. Bagaimana? Ya. Bagaimana angka 13 bisa menjadi angka yang sial? Apa bedanya 13 dengan 12? Apa bedanya 13 dengan 14? 13 tinggal tambah 1 jadi 14. Bedanya antara 13 dengan 14 sama seperti 11 12. Kenapa harus dijadikan sebagai angka sial? Nanti kalau di Arab Saudi alhamdulillah lantai ada lantai apa? 13 ya. Subhanallah, orang berkeyakinan angka 13 angka sial itu benar-benar mengakar. Banyak orang meyakini karena hal tersebut. Terus bagaimana kalau orang punya anak banyak? Bolehkah dia punya anak nomor 13? Oh, Ustaz, ada caranya. Langsung anak 12, langsung anak nomor 14. Loh, gimana caranya? Gimana caranya langsung nomor 14? Karena kalau anak nomor 13 anak sial. Ini enggak benar. Dari mana ada ini? Saya punya istri saya, alhamdulillah, satu-satunya ya. 13 bersaudara. 13 bersaudara. Satu meninggal, ya. Dan yang bungsu anak nomor 13 anak sial bukan ini. Yang terakhir nomor 13. Alhamdulillah belajar di Madinah, alhamdulillah hafal Quran ya. Ya, dibilang anak sial ya. Oleh karenanya banyak hal yang aneh-aneh yang tiba-tiba muncul di masyarakat. Saya baru kemarin pergi ke suatu kota di tanah air kita. Tiba-tiba saya diceritakan tentang suatu fenomena yang sangat aneh. Tentang suatu tempat, di situ ada namanya batu Quran. Barang siapa yang putar 7 kali, maka dia minta apa saja dikabulkan. Ya akhi, subhanallah ya. Ini kesyirikan. Yang mengatakan ini syirik adalah ulama Syafi'iyah seperti Al-Mikrizi. Termasuk kesyirikan dalam perbuatan, kata beliau, adalah tawaf selain di Ka'bah. Orang-orang datang berbondong-bondong meyakini hal tersebut. Dari mana keyakinan ini?
cerita konon dan konon. Tanya-tanya gimana ceritanya kisah batu Quran ini? Ceritanya adalah salah seorang wali dari kampung mereka pergi berhaji. Tatkala sampai di haji, dia mungkin pergi naik kapal, kemudian zaman dahulu, waktu pulang dia tidak lewat jalur biasanya. Waktu dia pulang dia masuk di sumur Zam-Zam. Demikian saya dengar ceritanya. Dia masuk di sumur Zam-Zam, kemudian dia tembus sampai ke kota tersebut di tanah air. Tatkala dia sampai di tanah air Zam-Zam bocor dari Mekah itu, bocor keluar. Maka dia khawatir jangan sampai nanti jemaah haji kekurangan apa? Air Zam-Zam. Maka akhirnya dia mengambil Al-Qur'an, ini kisahnya. Dia mengambil Al-Qur'an, kemudian dia tutup Al-Qur'an tersebut dijadikan penutup air tadi supaya tidak keluar lagi. Setelah Al-Qur'an diletakkan, tahu-tahu Al-Qur'an tersebut menjadi batu. Namanya batu apa? Quran. Subhanallah, itu ceritanya. Ya. Kasihan ngebor jauh sekali. Sampai sekarang saja pemerintah Arab Saudi belum ngebor dari Mekah sampai ke Madinah. Sampai sekarang masih diambil air secara manual. Antum kalau pergi ke hajian atau umrah, antum bisa turun di tempat parkir nomor 5. Ya. Di situ antum lihat banyak trek-trek seperti trek-trek minyak Pertamina itu ya. Itu ngedrop air dari Mekah sampai ke Madinah. Belum dibuat, atau kita perlu kasih tahu pemerintah Arab Saudi sudah ada bor sampai ke tanah air. Ya. Luar biasa. Tapi masyarakat menerima dengan mudahnya. Menerima. Ya akhi, subhanallah. Ini dari mana seperti ini? Ya. Kemudian kalau kita telusuri cerita tersebut, sekarang kita bilang cerita itu pasti tidak benar. Pasti tidak benar. Bagaimana kemudian orang ini menjadikan Al-Quran sebagai tutup air? Apa enggak kurang ajar seperti ini? Ya Al-Quran jadikan air. Kan ada batu yang kenapa Al-Quran jadi tutup apa? Tutup air. Kemudian Al-Quran tersebut berubah jadi batu, menjadi benda yang lebih hina. Al-Quran mulia atau tidak? Kenapa dirubah jadi batu? Dikutukkah oleh Allah jadi batu? Al-Quran berubah jadi batu. Kemudian sebagian orang tawaf tersebut di situ pakai celana kolor saja, apa enggak kurang ajar? Tawaf di Al-Quran pakai celana kolor. Jadi kalau sudah sesat ditumpuk dengan kesesatan-kesesatan yang lain. Diyakini oleh masyarakat, datang ramai-ramai berbondong-bondong antri. Dari mana akidah seperti ini? Dan tidak ada orang berani mengingkari. Saya pun belum berani kalau ke sana mengingkari. Subhanallah, kasihan masyarakat. Harusnya ulama-ulama di sana berbicara, harusnya. Ya harusnya, ini kewajiban bagi mereka. Ya, kewajiban bagi mereka untuk mengingatkan. Ya, jadi kalau kita mau telusuri keyakinan yang tersebar di masyarakat sangat banyak dan tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya pernah pergi juga di suatu kota di tempat yang lain di Jawa juga. Ada 3 gentong besar di suatu masjid besar terkenal, orang datang ramai-ramai sana. 3 gentong besar ini sekitar belasan tahun yang lalu saya ke sana. Ada 3 gentong besar, anak-anak datang kemudian diusap-usap dari air tersebut. Ya, air mungkin gentongnya sudah berlumut dan macam-macam. Saya tanya kenapa begitu? Katanya ada sambung ke sumur Zam-Zam. Subhanallah. Ini proyek luar biasa, triliunan ini. Antum bayangkan bikin lobang dari Jawa ke Mekah itu apa enggak triliunan itu? Bisa habis apa namanya? Anggaran negara.